Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Tirto di Klaten. Mas Tirto itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh ibunya. Jadi sewaktu ibunya Mas Tirto masih muda, itu kisaran tahun 80-an, ini pernah mengalami satu pengalaman horor ya. Jadi waktu itu ibunya Mas Tirto sendiri itu masih usia remaja, sekitar 14-15 tahun segitu. Dan waktu itu ibunya Mas Tirto itu ngaji malam ya sama teman-temannya tentu saja. Dan karena udah menjadi rutinitas, bahkan udah dari kecil gitu kan, jadi keluar malam ya enggak bukan sesuatu yang menakutkan, biasa aja gitu. Lagian memang tempat ngajinya tersebut itu di rumah salah satu warga, salah satu nyai gitu yang ngajarin itu ngaji, dan jaraknya memang enggak terlalu jauh. Nah, ini pengalaman ibunya Mas Tirto, anggap aja namanya Ibu Sima gitu aja. Nah, Ibu Sima ini pada suatu hari saat lagi pulang dari ngaji tersebut, ini gimana ceritainnya ya. Ibu Sima itu udah biasa ngaji setiap malam, nggak ada takut-takutnya, biasa aja lah intinya. Jarak antara rumahnya Ibu Sima sama tempat ngaji tersebut juga nggak terlalu jauh. Nah, sebelumnya itu berangkat pulang itu sendirian. Karena apa? Ya udah, yang lain juga begitu gitu ya. Karena ngajinya itu bergantian. Jadi datang nanti ngantri, udah selesai pulang duluan, semacam itu. Dan paling malam juga sebelum jam 8 itu udah selesai semua. Dan akhirnya apa? Ibu Sima pun pada suatu malam dia pulang dari ngaji tersebut ya. Dan memang berangkatnya itu agak sedikit kemalaman. Akhirnya dapat antrian itu lumayan cukup akhir-akhir semacam itulah. Bukan yang terakhir, tapi termasuk 5 besar yang dari belakang gitu kan. Dan malam itu pulang agak lumayan cukup malam, belum jam 8. Ya pulang pun biasa aja gitu ya kan. Pulang udah jalan kaki. Nah, saat di tengah jalan, ini udah deket sama rumah, Bu Sima atau Mbak Sima itu ngelihat, itu apa? Ada uang koin itu di bawah. Uang diambil lah gitu kan. Ada uang koin, nggak tahu uang berapa ya, 5 rupiah, mungkin 10 rupiah, zaman-zaman dulu gitu. Ada koin. Terus apa? Di sana ngelihat lagi, ada koin lagi. Kok koin banyak begini? Kok pada berjatuhan seperti ini? Punya siapa ya? Ini jangan-jangan orang jalan terus kantongnya itu lobang atau bagaimana, koinnya pada berjatuhan. Dia dianggapnya itu rezeki gitu ya. Loh, aku ini gimana ya, sudah tak ambil dulu gitu, aku nemu intinya. Akhirnya diambillah sama Bu Sima, diikutin koin pertama, koin kedua, ketiga, ke sana terus masuk ke sana itu sampai masuk ke daerah yang lumayan cukup gelap di sana. Ya zaman dulu itu masih banyak kebun-kebun gitu di kampungnya Mas Tirto itu. Ibunya di kampung ibunya juga sama kondisinya begitu. Makin ke sana. Mbak Sima sendiri itu udah ngeh gitu ya. Kok makin ke sana ya? Kan di sana gelap ya. Cuman sayang gitu. Diambillah terus, diikuti koin tersebut sampai memang benar-benar Ibu Sima, mana lagi ya, kan makin gelap, mana lagi, ketemu lagi di depan. Cuman kondisinya memang udah mulai masuk, itu tadi, masuk ke sebuah kebun, sepi, nggak ada siapapun di sana. Pikirnya Mbak Sima sendiri, ini kebun deket sama rumahku, paling rumahku di sana juga kelihatan gitu. Jadi dia pun ya memang takut, tapi nggak terlalu memikirkan rasa takut tersebut. Terus diambilin koin itu ke sana, sampai akhirnya pada satu titik Mbak Sima itu menemukan jawabannya.
ternyata ada seorang perempuan, ya mungkin ibu-ibu gitu ya, dilihat dari belakang itu belum nggak terlalu jelas. Ini pakai bajunya baju kebaya seperti itu, jalan ke sana di dalam kebun dengan jarak yang memang lumayan cukup dekat, mungkin sekitar 10 meter di depannya si Mbak Sima tadi. Ini ngejatuh-jatuhin itu koin tadi, kayak dilempar begini, tepluk, dilempar lagi sambil jalan. Mbak Sima kan, ternyata si ibu itu punya koinnya si ibu, tapi sengaja dijatuh-jatuhin. Ya wis lah, tak ambilin aja buat jajan besok. Pikiran ini udah lumayan cukup banyak dapet ya. Dibungkusnya itu pakai ujung kerudung. Ujung kerudungnya itu dibikinin kantong gitu, nah dimasukin ke situ, plek ke sana, ngikutin si perempuan tadi sampai akhirnya si perempuan itu pun balik badan. Kamu ngikutin, kata si ibu itu. Si Mbak Sima kan, Bu, ini uangnya jatuh. Ya udah, itu buat kamu, kata si. Kamu mau lagi? Ya namanya anak-anak gitu kan, ya masih usia remaja. Mau Bu, ya udah sini nih. Nih tak kasih lebih banyak lagi. Cuman begitu, kali ini si ibu itu jalannya mundur, koinnya itu dijatuh-jatuhin cenderung diambilin sama Mbak Sima, sampai akhirnya tibalah di sebuah pohon yang lumayan cukup besar di sana. Nah, si ibu itu berhenti ngejatuhin koinnya dan menuju ke balik pohon di sana. Begitu menuju ke balik pohon tersebut, Mbak Sima, loh si ibu itu kemana ya? Kan diikutin ke sana muter. Mbak Sima nggak menemukan apa. Loh si ibu itu nggak ada, hilang. Kemana ya? Ini aku di mana ya? Ini aku di mana? Nah waktu itu Mbak Sima sendiri berusaha buat keluar dari tempat tersebut. Aku tadi masuknya dari mana ya? Dan dia juga nggak tahu itu di situ tuh ada sebuah pohon besar gitu ya. Itu nggak tahu. Ini aku di mana ya? Aku di mana? Dia muter-muter di sana. Tadi aku masuknya dari mana sih? Oh udah gelap gitu kan, bingung. Cuman koin itu masih dipegangin begini, pakai kerudung. Dia pun berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Tapi nggak ketemu-ketemu, sampai akhirnya apa? Mbak Sima pun terduduk di sana, bukan di dekat pohonnya, ndak, takut. Dia tuh di dekat semak-semak yang ya itu tadi itu ada jalannya, ada jalan mungkin semeter lebih gitu ya, yang dimana Mbak Sima itu bisa masuk ke sana. Loh kali ini kok pulangnya malah ndak ada. Dia pun akhirnya terduduk di situ di pinggiran semak-semak sambil terus ngeliatin, aku di mana ya, aku di mana ya. Ma, akhirnya teriak, manggil-manggil, ma, Pak, dipanggil-panggil begitu. Nggak ada sautan apapun, cuman suara yang menggema begitu aja. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang goreng kualitas premium tanpa campuran apapun. Terima kasih untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Tirto itu. Nah, ibunya udah teriak-teriak minta tolong, tapi nggak ada jawaban apapun. Entah suara itu sampai di mana itu nggak tahu. Terus teriak sampai puluhan kali, tapi nggak ada jawaban. Yang ada Mbak Sima pun cuman bisa nangis di situ. Saat nangis di sana, udah selesai nangis, udah bosen gitu ya, air matanya mungkin udah kering. Ngangkat kepala lagi begini kan, aku pengen pulang sambil merengek seperti itu. Di depan sana Mbak Sima itu melihat ada satu sosok yang berdiri, cuman itu ndak tahu laki-laki atau perempuan. Kalau sebelumnya kan pakai kebaya, dan ibu-ibu tadi itu sempat ngomong, kamu ngikutin, kamu mau lagi. Ini masih dipegangin terus begini ya di kerudungnya. Si sosok itu tuh berdiri di samping pohon yang besar tadi. Mbak Sima ya takut, itu siapa ya, kok ada yang berdiri di sana. Dan terus apa? Dilihatin si sosok itu naik ke atas pohon, trap, naiknya tuh begini katanya. Enak banget kayak orang naik tangga. Krek. Itu apa ya? Itu monyet atau bukan, kok segede orang, pikirnya si Mbak Sima. Itu kok bisa naik ke atas pohon di sana.
dalam hati ya berdoa, minta tolong, aku pengen pulang, sampai akhirnya Mbak Sima itu melihat ada kayak semacam kunang-kunang, tapi kunang-kunang itu kan cahayanya kuning dan kecil banget ya. Nah ini tuh agak lumayan gede dan cahayanya itu warnanya bukan kuning tapi agak sedikit kemerah-merahan semacam itu. Kayak warna api kayak gitu, tapi oh ya kalau kunang-kunang itu kuning ke hijau-hijauan gitu ya. Atau ke biru, ke hijau-hijauan ya. Nah ini tuh warnanya tuh warna kayak api, kuning kemerah-merahan gitu. Tapi bukan api yang lancip kayak gitu, enggak. Kayak macam api yang berpijar lewat di depan Mbak Sima tadi, dan itu enggak menerangi sama sekali. Padahal ada cahayanya, cuman di sekitaran itu enggak terang, masih gelap. Ini apa gitu kan? Mbak Sima pun langsung, apa aku harus ngikutin, soalnya apa sih api itu ke sana balik lagi, ke sana balik lagi, balik terus bolak-balik. Akhirnya ya udah tak ikutin, diikutinlah si titik api itu ke sana terus. Ternyata apa ya, ada jalan, cuman jalan kecil banget, diikutin ke situ. Mbak Sima nengok ke belakang ke sana, si sosok itu tampak udah turun di bawah pohon di situ ya. Nah si api itu makin kencang ke sana, diikutin. Mbak Sima ini megangin koin, sini megangin buku, terus ke situ ke sana ngikutin si titik api tersebut, sampai akhirnya dia pun berhasil keluar dari kebun tersebut. Begitu udah keluar, aku udah keluar gini. Nah si api itu pergi ke atas, entah kemana. Dia pun lari langsung menuju ke rumahnya. Nangis tentu saja, dan di rumah itu ada beberapa orang. Dan lumayan cukup ramai kondisinya. Nah ini Mbak Sima sendiri memang hilangnya tuh nggak sampai berhari-hari, nggak pakai lama. Tapi waktu itu udah sekitar jam 10 malam. Jadi waktunya tuh kayak sama lah, nggak terlalu beda jauh dengan yang aslinya Mbak Sima di sana ya. Lah ini anaknya. Wah ribut, disambut dengan tangis orang tuanya gitu ya. Kamu dari mana nak? Kamu dari mana? Ini tangannya tuh masih megangin ini. Bu, tadi aku ke kebun, Bu. Loh, kok kamu bisa sampai ke kebun sana? Kenapa? Bu, aku tadi ngambilin uang, koin, ada yang ngejatuhin ibu-ibu. Aku pertama nemu, ya tak ikutin loh, kok koin pada berjatuhan begini. Tak ambilin, Bu. Ini masih megangin gitu kan. Tak ambilin terus ke sana, terus akhirnya masuk ke kebun. Oh, ternyata yang ngejatuhin itu ibu-ibu. Dia masuk ke sana, tak ikutin terus sampai ke sebuah pohon, Bu. Dan dari situ aku ndak bisa keluar lagi. Terus si ibu-ibu itu kemana ditanyakan? Ibu-ibu itu ngilang di balik pohon. Nah pas aku udah nangis ketakutan, pas aku ngeliat lagi, ternyata itu nggak tahu ada satu sosok berdiri di sana di samping pohon itu, nyampe naik ke sana, Bu. Loh terus kamu gimana ceritanya bisa keluar gitu, kata si ibunya Mbak Sima kan ditanya. Aku ngikutin ada api kecil katanya. Ada api kecil mirip kayak kunang-kunang tapi bukan kunang-kunang. Tak ikutin itu dan akhirnya aku bisa keluar, Bu, dari situ. Terus uangnya mana? Ini, Bu, uangnya, ini uangnya. Akhirnya apa? Mana coba Ibu lihat. Begitu dibuka itu bukan koin, melainkan batu kerikil. Nah, kok ini batu gitu, kata si ibunya. Bu, orang tadi itu beneran koin, Bu. Ya iya, cuman ini lihat nih, ternyata batu. Wah, kamu berarti udah dikerjain sama sesuatu. Lain kali itu hati-hati ya. Kalau misal kamu nemu apa, jangan terlalu tergiur begitu. Kalau memang nemu ya ambil aja, misal secukupnya 1 atau 2. Nggak usah diikutin sampai ke sana. Mbak Sima pun di sana. Emang iya sih ya, aku terlalu rakus waktu itu intinya ya. Aku mau lebih buat jajan besok gitu. Ya, seperti itu, Bu. Jadi ya sudah, nggak usah diiniin. Nah akhirnya kan di sana melibatkan beberapa orang juga, beberapa tetangga dan yang lain-lain. Itu ada yang ngomong kalau Sima itu tadi sempat dibawa ke sana, ya tujuannya mau diumpetin, ya memang rencananya nggak mau dibalikin atau apa. Untungnya Sima ada yang ngebantu. Lah itu apa, Mbah?
Yang ngebantu api itu apa? Kalau itu saya juga ndak tahu, kata si Mbah tadi. Saya juga, loh itu bukan dari si Mbah ya? Bukan. Saya itu jujur aja tadi belum ketemu di mana. Dan ya ternyata untungnya anak ini udah balik gitu ya. Jadi gitu ya Mbah ya. Nah akhirnya sudah ramai kan jadi perbincangan. Tapi karena memang waktu udah malam dan Mbak Simanya juga udah pulang, mau istirahat juga, warga pun pada balik. Nah keesokan paginya, seperti biasa lah, itu kerikil itu masih dikumpulin di sana, belum dibuang. Seperti biasa warga kan pada kepo. Mak gimana semalam? Ya cerita begini lagi. Diulang lagi. Setiap tetangga yang datang menanyakan pertanyaan yang sama. Sampai bosen Mbak Sima. Dan malam harinya, Mbak Sima itu waktu itu agak sedikit trauma. Jadi dia itu libur ngaji dulu. Aku ndak mau ngaji dulu lah, aku mau libur dulu sehari gitu kan. Akhirnya sudah. Nah ini kan cuman di rumah aja dari sore hari. Nah anehnya tuh begini. Selama Mbak Sima di dalam rumah itu, dia itu sering mendengar kayak pintu itu diketok, tapi bukan ketokan normal, tek gitu enggak, tapi kayak kletek, kayak cuman kayak semacam itu doang ya. Kok pintu sering bunyi begitu ya? Mbak Sima pun diem, nggak cerita atau apa. Dia mungkin mikirnya, mungkin cicak kali ya atau bagaimana. Kok pintu sering banget, ini udah 5 kali lebih, pikirnya Mbak Sima. Tetap di sana di ruang tengah, sambil baca-baca majalah bekas gitu kan. Itu bunyi lagi, ketak, ketuk. Sampai ya kurang lebih udah mulai cukup malam, sekitar jam 9. Mbak Sima pun siap-siap untuk istirahat, untuk tidur. Nah, dia tuh baru rebahan begini, suara bapak sama ibunya juga udah ndak ada, adik-adiknya juga udah sepertinya udah silent, udah pada tidur mungkin ya. Mbak Sima itu mendengar pintu itu diketok kali ini, tek. Tapi ketokannya itu pelan, bukan ketokan yang pakai tenaga kenceng, tek. Ada 3 kali, ada 4 kali, pokoknya bervariasi. Ada yang ngetok-ngetok, siapa ya? Yang ngetok-ngetok itu siapa ya? Dan akhirnya apa? Mbak Sima sendiri itu mendengar ada suara di lantai. Ya, mungkin itu bapak sama ibunya kali bangun. Akhirnya Mbak Sima kan bangun. Ternyata memang benar itu bapak. Ada orang ngetok ya, Mak ya? Iya Pak. Jangan dibuka lah Pak, kata si Mbak Sima begitu. Iya memang nggak mau dibuka. Nggak ada assalamualaikum, nggak ada apa-apa. Bapak pun cuma berdiri di ruang tengah di sana. Pintu itu terus diketok. Tek. Terus-terusan diketok. Siapa ya Mak ya gitu ya. Ibu pun bangun gitu kan. Siapa ya Pak? Udah Pak, nggak usah dibuka. Iya Bu, ndak bakalan Bapak buka. Orang nggak ada salam, ndak ada permisi, ndak ada kula nuwun atau apa gitu yang menunjukkan setidaknya ada suara atau bagaimana. Setelah itu baru ngomong begitu sama ibu sama Mbak Sima, baru ada suara kula nuwun, suara seorang perempuan. Pak, itu ada suara ternyata Pak. Siapa ya Bu ya? Kok suara perempuan? Nggak tahu, kata si Mbak Sima juga nggak kepikiran sampai jauh gitu ya. Ternyata ada orangnya gitu ya. Cuman kula nuwun siapa ya? Nggak kenal sama suaranya bapak itu. Ya udah tak buka ya Bu ya. Ya udah Pak, buka aja karena ada yang kula nuwun. Akhirnya dibuka lah. Ibu di belakangnya, Mbak Sima juga ngikut di belakang bapak. Begitu dibuka pintunya, nah di situ Mbak Sima itu kaget. Pak, tutup lagi Pak, tutup lagi. Ya bapak nggak langsung refleks tutup lagi, orang di depan itu ada orang di sana. Itu ada seorang ibu-ibu perempuan, makanya kebayang. Mbak Simanya itu udah ketakutan. Pak, ditutup lagi. Kenapa? Akhirnya Mbak Sima masuk kan, ini ditemenin sama ibu. Bapak pun ternyata bilang permisi Bu, mohon maaf tak tutup sejenak gitu. Akhirnya ditutup lagi, nanya ke situ, Pak, itu yang nyebar koin Pak, gitu kan, itu setannya tuh itu, kata si Mbak Sima. Udah bapak kan langsung merinding juga, duh itu setannya gitu. Pak, itu udah ditutup pintunya, udah Bu, udah ditutup Bu. Dan tapi cuman belum dikancing waktu itu, belum dikunci lagi. Ya Pak, kunci aja kata si ibu. Ya bapak pun langsung ke depan ke sana, tapi ada rasa ndak enak ya gitu ya.
Masa ada orang di depan pintunya dikunci lagi begitu, itu rasanya ndak enak. Nah, untuk memastikan Bapak pun maaf ya gitu, pintu dikunci cekrek, Bapak ngelongok ke depan, itu ndak ada siapapun di sana. Mbak Simanya udah ketakutan, udah nangis, dan malam itu akhirnya memutuskan untuk tidur ditemenin sama ibunya. Bu, aku ndak mau tidur sendirian, ya udah tak temenin sama ibu ya. Dan kejadian itu, pintu diketokin malam-malam, hampir selama 4 hari berturut-turut itu ndak berhenti. Akhirnya kan nanya konsultasi sama si Mbah, yaitu dia mungkin masih mau nagih kali ya. Mau nagih sesuatu yang mungkin pernah si Ma ambil. Oh yang itu kan cuman kerikil gitu pikirnya. Ya bisa jadi, dan untungnya kerikil itu masih disimpan, belum dibuang. Nah kata si Mbah nanya kan, kerikilnya masih ada atau enggak? Udah enggak ada kata udah enggak ada, masih disimpan. Ya sudah, itu kerikilnya dikembaliin aja. Caranya gimana Mbak? Aku nggak mau ketemu sama itu. Iya Mbak, jangan loh Mbak, masa sih Mak suruh ketemu sama si perempuan itu ngasih koinnya? Ya enggak, koin itu dibungkus terus kamu taruh di depan pintu aja di situ misalnya. Terus kamu bilang, kamu niatin siapapun yang punya koin ini kalau mau ambil, siapapun yang punya batu-batu ini kalau mau diambil, diambil aja. Udah ngomong aja seperti itu kata si Mbah. Oh begitu, akhirnya ritual itu pun dilakukan sama Mbak Sima. Ditaruhlah kerikil itu, cuma naruhnya itu udah selepas maghrib, ya udah malam. Keesokan hari, berarti malam harinya lagi. Ditaruh di sana yang ngomong, ini kerikilnya aku kembaliin, aku minta maaf udah ngambil atau apa gitu, ini aku balikin lagi. Udah ngomong seperti itu, dan kan kerikil ditaruh di pokoknya deket pintu di sana. Malam itu nggak terjadi apapun, dan keesokan paginya dicek gitu ya, kerikilnya itu ada, udah nggak ada. Ya bisa jadi itu diambil sama orang atau apa ya, cuman Mbak Sima kan waktu itu konteksnya gitu ya, ngeliatnya, oh batunya udah diambil lagi sama si itu, berarti gimana Mbah? Udah nggak apa-apa, itu kan udah diambil, artinya kamu udah balikin. Jadi mungkin si sosok itu kesini cuman mau ngambil itu, soalnya ya kamu nggak mau ikut sama dia, jadi ya diambil lagi. Untung kerikilnya belum dibuang, kata si itu ya. Iya Mbah, dan alhamdulillah setelah itu memang bener gangguan itu tuh udah nggak ada lagi gitu ya. Dan ya akhirnya Mbak Sima pun kembali menjalani kehidupan dengan normal. Udah mulai ngaji lagi, tapi ya itu dengan catatan aku harus hati-hati kalau misal malam-malam begini. Dan ini juga menjadi catatan buat teman-temannya Mbak Sima. Kalau misal malam-malam ada setan begini gitu ya, setan yang nebar koin, itu jangan diikutin, intinya kayak gitu. Dan ya ceritanya nggak panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua. Satu cerita dari Mas Tirto tentang pengalaman ibunya sewaktu masih muda, sewaktu Mas Tirto belum lahir. Terima kasih Mas Tirto atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Untuk yang belum memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.